Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai pembelajaran secara daring ya. Jadi kebetulan eh, saya ada kegiatan. Jadinya untuk hari ini asinkronus. Silakan bisa dicek atau dipelajari video yang saya buat ini. Oke, untuk pembahasan kali ini kita membahas terkait eh, limit fungsi ya. Itu di bab 3 di situ. Dan kita akan membahas terkait limit fungsi. Pembahasan yang pertama di sini adalah terkait limit fungsi ya. Yang akan saya bahas adalah di subbab 3.1 sama 3.2, yang dimana yang pertama di sini adalah terkait bagaimana pengantarnya terlebih dahulu. Jadi pengantar limit ini kita bisa memandangnya sebagai suatu pendekatan ya. Jadi kita bisa memandang limit itu sebagai bentuk dari pendekatan terhadap suatu titik gitu. Jadi kita mendekati suatu titik tertentu, maka kita akan meninjau hasilnya akan mendekati nilai yang bagaimana. Kalau misalkan kita analogikan ke suatu hal yang sederhana, kayak gitu, jadi misalkan ya kita mau menargetkan sesuatu ya, misalkan kita mau menargetkan hasil yang baik, ya, hasil yang baik, misalkan kita bicaranya itu kuis ya, katakanlah seperti itu, hasil yang baik yang kuis, maka pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara belajar. Nah, jadi jika kita prosesnya di sini mendekati belajar yang kita inginkan atau target yang kita inginkan, maka akan menghasilkan hasil yang baik di situ. Ya. Jadi dengan cara belajar di situ kita akan mendapatkan hasil yang baik. Maksudnya bagaimana? Jadi ada suatu pendekatan tertentu. Jadi misalkan ini X ya. Jadi X itu artinya kita mendekati suatu proses belajar yang kita inginkan. Jadi ini mendekati suatu apa ya? Mendekati suatu tujuan kita atau apa yang kita lakukan di situ yaitu A, di mana A itu adalah target kita, maka nantinya ketika X itu mendekati A atau target dari belajar kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Di mana yang kita inginkan itu adalah di sini L, katakanlah. Ya, kita akan mendekati suatu nilai yang tertentu di situ ya. Jadi bisa kita analogikan sebagaimana apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita mendekati suatu nilai yang tertentu A, maka kita akan mendekati suatu nilaian L ketika kita membicarakannya dalam suatu limit di situ. Ya, saya ulangi di sini ya. Jadi X itu adalah suatu apa yang akan kita lakukan mendekati target A, maka dari target A itu berdasarkan tujuan yang kita harapkan yaitu F, maka F itu akan mendekati suatu nilai L yaitu merupakan hasil yang baik di situ. Oke, itu adalah suatu hal yang sederhana bisa kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Secara matematis, contoh yang lainnya adalah, jadi contoh yang lainnya bisa kita pandang dalam suatu bentuk grafik kayak gitu. Ya saya buatkan dulu di sini. Ah, X di sini Y ya. Y lalu saya buatkan grafik katakanlah. Nah, grafik seperti ini. Oke. Nah, ini adalah grafik fx ya. Atau Y sama dengan fx.
di situ. Nah, grafik ini, misalkan saya punya suatu titik tertentu, katakanlah titik titik A di sini katakanlah ya, titik X0, oke, titik X0 di situ. Maka di sini kita punya titiknya itu adalah Y0 ya sebagai titiknya. Itu Y0. Jadi di sini kita punya suatu titik X0 dan Y0. Oke, dalam analoginya di sini kalau misalkan kita dekati ya, jadi di sini ada titik lain, katakanlah X, di sini Y, maka kita akan membentuk suatu garis. Bisa kita buatkan suatu garis di situ. Ya, kita bisa buatkan suatu garis di sini. Katakanlah ini titik P, ini titik Q. Ya, jadi kita buat suatu garis di situ yang melewati titik P dan Q. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan Q-nya itu makin dekat ke P? Misalkan dalam artian titik Q ini mendekati titik P, berarti di sini kita punya Q-nya semakin mendekati. Katakanlah seperti itu. Jadi Q-nya semakin mendekati si titik P. Maka kita bisa buat garisnya seperti ini ya kan? Nah, garisnya seperti ini. Kayak gitu. Dibuat lagi makin dekat, nanti yang terjadi di situ adalah ya makin dekat lagi, nah seperti ini dan seterusnya. Dan lantas apa yang terjadi kalau misalkan kita makin dekat atau makan menuju P? Maka itu nanti titik P dan Q itu seolah-olah berhimpit. Ya, berhimpit dan nantinya akan membentuk suatu yang namanya garis singgung di situ. Jadi dalam artian di sini jika Q semakin mendekati P, maka akan terbentuk garis singgung. Oke, akan terbentuk garis singgung. Nah, seperti itu. Jadi tadi kita buat awalnya hanya garis biasa, titik potong ya. Di sini ada titik potong P dan Q. Lalu buat lagi Q-nya makin mendekati, ini juga sama. Dia akan ada dua titik potong P dan Q dan seterusnya. Dan ketika Q-nya mendekati P, maka hanya ada satu titik potong. Ini artinya di sini hanya ada satu titik potong. Oke. Nah, hanya ada satu titik potong di situ yang kita tahu tadi kalau misalkan kita punya P dan Q, dua titik itu akan membentuk dua titik potong, yaitu P dan Q. Tapi semakin Q mendekati P, maka akan terbentuk garis singgung yang dimana hanya ada satu titik potong di situ ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita bicara masalah persamaan garis, kita masih mengingat masalah kemiringan ya, atau gradien. Kemiringan garis di situ, yang dimana kita tahu rumusnya adalah Y min X, sorry, Y min Y0 ya, di situ. Y min Y0 dibagi dengan X min X0, itu kemiringan garis. Dan jika nanti kita mendekati X-nya sesuai dengan apa yang saya harapkan tadi, bahwasannya nantinya X-nya itu mendekati X0 atau Q-nya itu mendekati P, titik Q-nya mendekati P, maka yang terjadi akan membentuk suatu namanya gradien singgung di situ ya. Oke, jadi gradien singgung di situ. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di pembahasan lanjutnya di bab 4 ya. Nah, setelah itu maka kita bisa memahami apa itu sebenarnya limit kayak gitu ya. Jadi limit itu adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adalah mendekati suatu nilai yang tertentu untuk mengharapkan hasil yang tertentu juga. Jadi ada target, tadi saya katakan targetnya itu di sini A, lalu tujuannya itu menghasilkan L di situ. Ya, atau bisa dibalik, tujuannya, benar, targetnya itu adalah A, ingin belajar, lalu tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang baik kayak gitu. Contohnya seperti itu. Itu adalah limit. Contoh yang lainnya adalah
kita bisa buat suatu bangun. Misalkan saya punya suatu grafik, nah seperti ini, yang dimana kita menginginkan luasnya. Kalau misalkan kita buat di sini, nah L di sini itu luasnya itu berapa cara menghitungnya? Yang dibatasi oleh sumbu X dan grafik L di sini. Sorry, yang garis merah di sini ya. Cari luasnya gimana? Atau bisa kita bayangkan, misalkan kita punya daun, maka cara menentukan luas daun itu bagaimana? Karena daun itu kan secara bentuk banyak macamnya dan itu tidak ada rumus tertentu untuk mendapatkan luasnya bagaimana. Kalau untuk misalkan bentuknya lingkaran ya bisa jadi pakai luas lingkaran, tapi kalau misalkan bentuk yang lainnya kan sedikit lebih susah. Maka caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan konsep-konsep dasar seperti uh, persegi panjang ya. Maksudnya persegi panjang bagaimana? Jadi kita itu bisa membuat di sini menjadi beberapa potongan persegi panjang. Nah, kita bisa membuatnya dalam bentuk-bentuk potongan persegi panjang. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jadi ini ada beberapa persegi panjang di situ. Nah, kalau misalkan kita punya persegi panjang seperti ini, apa yang bisa kita dapatkan ya? Kita sudah bisa mengatakan luasnya ya jumlahan dari beberapa persegi panjang di sini. Jadi tambah L1, jadi di sini L1, L2, L4, L5, L6, dan L7. Jadi kita bisa mengestimasikan luas yang merah di sini, di bawahnya garis merah ini, itu seperti kita menjumlahkan 7 persegi panjang di sini. Sehingga otomatis secara logika adalah jika perseginya makin banyak, apa yang terjadi jika perseginya makin banyak? Itu akan mendekati luas yang sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan 7 persegi panjang, di sini masih ada slot, ya masih ada slot kosong ya. Nah, di sini yang belum terhitung. Sehingga kalau misalkan kita lebih membuat banyak persegi panjang, ya kita buat banyak persegi panjang, di sini contohnya misalkan kita buat lagi di sini ya. Nah, seperti ini, maka itu lebih banyak atau lebih akurat hasilnya. Kayak gitu, misalkan kita buat lagi lebih banyak di sini ya. Nah, ini lebih banyak ya. Kita buat lagi di sini. Ya. Jadi dia akan lebih akurat. Maka ini juga ada kaitannya dengan limit. Yang dimana jika kita membuat luasnya itu makin atau banyak persegi panjangnya itu semakin banyak dari jumlahan-jumlahan persegi panjang tadi, ya, maka ini akan mendekati luas yang sebenarnya atau mendekati L kayak gitu. Dan itu ada kaitannya dengan konsep limit di situ. Jadi kita sudah mengambil beberapa contoh dari limit tadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, melanjutkan pembahasan yang mengenai ini ya. Maka untuk mendapatkan nilai limit itu sederhananya adalah jika kita mencari target tertentu, maka itu harus ada nilainya. Ya, jadi limit itu harus ada nilainya. Dalam artian, misalkan saya punya tadi targetnya adalah belajar sampai konsep apa, misalkan, maka nanti harapannya itu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu hasil yang baik tadi itu berupa tujuannya yang itu pasti ada nilainya, kayak gitu ya. Jadi di sini bisa kita notasikan, notasi limit dulu. Notasi limit itu adalah jika kita mendekati suatu nilai yang tertentu terhadap prosesnya yaitu F, maka dia akan mendekati hasil yang L kayak gitu. Jadi kita katakan dia notasi limit itu seperti ini. Ya. Jadi dia mendekati suatu nilai yang tertentu atau target tertentu menghasilkan nilai yang tertentu juga atau tujuan tertentu tadi di situ. Nah, untuk memahami lebih lanjut secara matematis, limit itu kita bisa membuatnya dalam pandangan seperti ini. Jadi di sini A, X mendekati A itu artinya kan bisa kita lewat dari kiri maupun lewat dari kanan. Nah,
Jadi pendekatan limit itu bisa dari kiri maupun dari kanan. Oke, karena X di sini mendekati A, mendekati targetnya yaitu A. Jadi bisa dari kiri maupun dari kanan. Maka bisa kita katakan juga pendekatan dari kiri itu bisa jadi ada nilainya juga. Bisa jadi berbeda dengan pendekatan dari kanan. Ya, contohnya kita mendekati suatu apa ya? Suatu tempat kayak gitu. Suatu tempat A, jadi A itu adalah tempat misalkan tempat atau lokasi katakanlah kayak gitu ya. Dan kita mendekati dari arah sebelah timur misalkan, maka bisa jadi ongkos biayanya itu lebih murah atau bisa jadi ongkosnya lebih mahal daripada yang lewat jalur kanan kayak gitu. Nah, limitnya berarti kan pendekatannya masalah ongkos itu kan bisa jadi beda. Bisa jadi yang kiri itu lebih murah, bisa jadi yang kanan lebih murah kayak gitu. Dan harapannya di limit itu harus bernilai sama, baik dari kiri maupun dari kanan. Dan simbolnya adalah jika dari kiri kita simpulkan sebagai A minus di sini. Yang artinya dia mengindikasikan pendekatan dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan A plus kayak gitu, kita harapannya menghasilkan pendekatan dari sebelah kanan. Dan jika dikatakan punya limit, itu harus bernilai sama. Jadi dia punya nilai limit tadi jika bernilai sama baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, harus seperti ini. Ya, jadi harus bernilai sama semuanya. Baik dari kiri maupun dari kanan harus bernilai sama di situ. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya kita punya tentukan limit X mendekati 2 dari katakanlah X min 2. Nilainya berapa? Tentukan nilai limit X mendekati 2 terhadap fungsi X min 2. Kalau misalkan kita gambarkan ya, X min 2 itu artinya kan berarti gini ya, grafiknya gini. Oke, grafiknya di sini seperti ini. Ya, 2 itu kan di sini ya. 2 itu di sini. Jadi, oh mohon maaf. 2 itu kan di, oh saya salah. Seharusnya grafiknya gini ya. Nah, ini min 2. Nah, 2 itu kan kita mendekati 2 di situ. Mendekati 2. Jadi X-nya itu di sini X-nya dia mendekati 2 dari sebelah kiri dan satunya mendekatinya dari sebelah kanan. Oke. Jadi dia mendekati kiri maupun kanan di situ. Nah, mendekati kiri dan kanan kita lihat cek nilainya. Yang kita lihat di sini adalah hasilnya, yaitu hasil ininya ya, Y-nya ya. Hasilnya yang kita cek di sini dari grafiknya. Ketika mendekati dari sebelah kiri, ternyata dia mendekati nilai yang tertentu yaitu 2. Jadi X-nya itu mendekati 2 dari kiri, maka si Y-nya kita lihat dari grafik ini ya, katakanlah saya kasih tanda merah. Ini grafik F-nya atau fungsi Y-nya di situ. Maka Y-nya mendekati berapa? Kita lihat grafiknya. Misalkan dia dimulai dari 0 ya pendekatannya. Karena dia dari sebelah kiri jadi 0 ke 2. Kita lihat grafiknya. Dari titik sini berarti kan dari 0 tadi. Dia mendekati nilai 2. Jadi sesuaikan dengan 2 yang sumbu X. Maka dia mendekati berapa? Maka dia mendekati nilai 0. Yang kita lihat kan sumbu Y-nya. Ya, mendekati nilai 0. Sehingga ini mendekati nilai 0. Jika dia dari sebelah kiri. Kalau misalkan dari sebelah kanan bagaimana? Sama, serupa. Jadi kita lihat dari grafik Y-nya. Nah, ini mendekati berapa? Nah, dia akan mendekati nilai titik ini, sesuai dengan titik 2 tadi ya.
dia akan mendekati nilai 0 juga. Nah, dia akan mendekati 0 juga, sehingga dengan demikian nilai limitnya itu adalah 0, kayak gitu ya. Jadi 0 itu berdasarkan pendekatan terhadap grafik Y-nya ya, kayak gitu dia. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang bagaimana yang tidak punya limit, contohnya seperti ini. Misalkan, nah ini misalkan 1. Nah, ini mendekati 1. Nah, kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, ya, mendekati grafiknya, X-nya 1 dari sebelah kiri. Maka 1 dari sebelah kiri di sini mendekati berapa? Katakanlah ini nilainya 3, ini nilainya 4. Nah, ketika dia mendekati 1 ya dari sebelah kiri, berarti kan otomatis di sini dia akan mendekati nilaian 3. Nah, kan? Dia mendekati nilai 3. Tapi kalau misalkan dari sebelah kanan, dia mendekati berapa nilainya? Yaitu 4. Sehingga bisa kita katakan limit kirinya ada ya, yaitu nilainya 3. Sedangkan yang kanan itu ada juga, yaitu 4 ya. Hanya saja limit secara pendekatan kiri dan kanan itu berbeda, sehingga kita bisa katakan ini tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, contoh yang gimana pendekatan dari kiri dan kanannya itu tidak sama, itu contohnya misalkan dalam grafik seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, eh, konsep limit seperti itu sederhananya. Tidak akan saya jelaskan lebih jauh lagi kayak gitu. Mungkin satu soal lagi, contoh yang tidak punya limit itu bagaimana? Nanti untuk masalah perhitungan bisa kita bahas di yang selanjutnya ini. Oke, di sini kita mempunyai contoh yang berapakah nilai limit. Misalkan limit X mendekati 0 dari mutlak X per X misalkan. Ya, nilai mutlak X per X. Dan kita untuk menjawabnya di sini kita tahu dulu definisi, kita kembali ke bab sebelumnya, yaitu mengenai definisi mutlak, yaitu X mengenai ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 0, lalu X-nya ketika X-nya kurang dari 0. Ingat, limit itu hanya berupa pendekatan, jadi tidak benar-benar pas ya di titik tersebut, tapi hanya mendekati saja. Oke, kita bagi dua kasus di situ, dua hal yang kita bisa cek ketika X-nya mendekati 0 dari sebelah kanan. Berarti kalau X-nya dari sebelah kanan kan di sini 0, berarti dari sebelah kanan, berarti dia kan dari arah positif. Maka bagaimana kalau misalkan dia geraknya dari arah positif? Maka di sini nilai mutlak X-nya bernilai X ya, sesuai dengan pendekatannya dari positif. Jadi nilainya X. Sehingga di sini bisa kita katakan nilainya adalah 1 nanti ya. X bagi X kan 1. Bagaimana kalau misalkan pendekatannya dari sebelah kiri? Nah, kita cek. Nah, di sini nilainya dari sebelah kiri ya, maka nilainya minus berarti, oh ini salah ya, seharusnya min X. Di sini minus X, yang dimana nilainya minus 1. Dan otomatis di sini tidak juga bisa kita katakan tidak punya limit. Kenapa? Karena pendekatan dari kiri dan kanannya itu tidak ada. Jadi ini bisa kita katakan tidak ada di situ. Ya. Oke, mungkin itu untuk di subbab 2 titik, 3.1 ya. Selanjutnya kita akan bahas di 3.2.